Halo teman-teman, kembali lagi bersama X1. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman konsep dua kejadian. Apa sih konsep dua kejadian itu? Konsep dua kejadian adalah pola dari dua kejadian yang dihubungkan oleh conjunction teman-teman. Jadi ada dua kejadian yang terjadi pada waktu yang sama. Nah, kejadian itu dihubungkan oleh conjunction teman-teman. Makanya disebut konsep dua kejadian. Nah, dalam konsep dua kejadian, ada tiga bentuk teman-teman. Berurutan, berpotongan, dan bersamaan. Apa sih bedanya? Kalau berurutan berarti peristiwanya berurutan teman-teman. Contohnya gimana? Contohnya, setelah Sachi sekolah, dia pergi les. Jadi sekolah dulu baru pergi les. Nah, kejadiannya berurutan teman-teman. Terus kalau berpotongan gimana? Berarti saat kejadian satu berlangsung, dipotong oleh kejadian kedua. Contohnya gimana? Contohnya, saat Sachi belajar, Dava mengetuk pintunya. Jadi, ketika Sachi belajar teman-teman, di tengah belajarnya, Dava mengetuk pintu rumahnya. Nah, ini makanya disebut berpotongan. Jadi, kejadian satu belum selesai, terus dipotong oleh kejadian kedua. Terus yang bersamaan ini yang gampang teman-teman. Kenapa sih disebut gampang? Karena ini kejadiannya bersama-sama. Jadi misalnya gimana? Misalnya, Sachi sedang belajar sambil mendengarkan musik. Jadi belajar sambil mendengarkan musik terjadi bersama-sama teman-teman. Nah sekarang saya akan menjelaskan yang bersamaan teman-teman. Terus yang berurutan dan berpotongan nggak dijelasin ya? Nah, untuk yang berurutan dan berpotongan, saya telah menjelaskan pada video sebelumnya teman-teman. Silakan ditonton di atas ini ya. Nah, sekarang karena berurutan dan berpotongan sudah, berikutnya saya akan menjelaskan yang bersamaan teman-teman. Nah, bersamaan ini gimana sih? Bersamaan ini berarti kejadiannya terjadi bersama-sama teman-teman. Nah, dia menggunakan rumus continuous bertemu dengan continuous. Jadi ini rumusnya continuous dan continuous teman-teman. Diingat-ingat ya. Iya, sekarang saya sudah ingat. Nah, karena teman-teman sudah ingat rumusnya, berikutnya conjunction-nya teman-teman atau kata hubung. Di sini ada when, artinya ketika, atau as, artinya sedangkan, atau while yang punya dua arti teman-teman, sambil dan sementara. Nah, ini apa sih bedanya? Kalau subjeknya sama, berarti artinya sambil. Kalau subjeknya beda, berarti artinya sementara. Nah, sekarang karena teman-teman sudah tahu conjunction-nya maupun rumusnya, berikutnya saya akan memberikan contoh kalimatnya biar teman-teman semakin paham. Contohnya, Sachi was eating. Nah, Sachi sedang makan teman-teman. Makan apa sih? Makan rendang. Rendang. Terus, while Izam was studying. Nah, belajar apa sih Izam ini? Lanjutannya saya taruh bawahnya teman-teman. English. Sedang belajar bahasa Inggris. Nah, ini sekarang kita bedah teman-teman. While ini adalah conjunction teman-teman. Nah, ini kalimat ya. Terus ini juga kalimat atau sentence. Nah, sekarang saya tanya nih, mana sih yang K1 dan K2? Kejadian pertama dan kejadian kedua? Nggak ada, kan itu bareng-bareng. Nah, benar. Berarti ini kejadiannya terjadi bersama-sama teman-teman. Jadi ini Sachi makan rendang ya. Terus ini Izam belajar. Ini terjadi bersama-sama, makanya tidak ada kejadian pertama dan kedua. Ini bersama-sama kejadiannya teman-teman, terjadi bareng ya. Terus, conjunction-nya, while-nya artinya apa teman-teman? Sambil atau sementara? Nah, kita lihat, ini subjek, ini juga subjek. Nah, subjeknya sama atau tidak? Beda. Nah, karena subjeknya beda, berarti artinya apa? Sementara. Jadi ini artinya Sachi sedang memakan rendang atau makan rendang ya teman-teman. Sementara Izam sedang belajar. Nah ini subjeknya beda, makanya artinya sementara. Nah terus kalau misalkan subjeknya sama berarti seperti ini teman-teman. Sachi was eating rendang, terus while she was studying. Lanjutannya di bawahnya teman-teman. English. Nah, sekarang kita bedah satu-satu teman-teman. Conjunction-nya yang mana?
yang while. Nah, ini conjunction, berarti ini sentence. Nah, sentence-nya ada dua ya teman-teman, kalimatnya ya. Ini sama ya, kejadiannya bersama-sama. Jadi, tidak ada yang K1 atau K2. Karena bareng. Nah, sekarang subjeknya teman-teman lihat. Subjeknya ada dua nih. Sachi dan si. Nah, Sachi ini subjek, si ini juga subjek. Nah, si ini siapa sih? Si ini adalah si Sachi. Makanya ini disebut apa teman-teman? Subjeknya sama, berarti while-nya artinya sambil. Sachi sedang makan rendang sambil belajar bahasa Inggris. Nah, ini berarti while-nya artinya sambil dia belajar bahasa Inggris. Nah, beda kan teman-teman sama yang atas ya? Karena yang atas subjeknya beda. Sachi sedang makan rendang, sementara Izam sedang belajar bahasa Inggris. Nah, while-nya artinya sementara. Sedangkan yang bawah, Sachi sedang makan rendang, sambil dia belajar bahasa Inggris. Nah, ini yang disebut while memiliki dua arti teman-teman sebagai conjunction ya. Tergantung subjeknya. Nah, sekarang saya tambahin contoh lagi nih teman-teman biar semakin paham. Contohnya, yesterday, kemarin, Kevin was meeting Lily, bertemu Lily ya teman-teman, while, terus lanjutannya saya taruh bawahnya teman-teman, while he was bringing a cat. Nah, ini sekarang kita bedah satu-satu teman-teman. Conjunction-nya while ya teman-teman. Nah, terus ini sentence, ini juga sentence. Nah, ini sama ya teman-teman. Terjadi bersama-sama. Nah, kemarin Kevin sedang bertemu Lily sambil membawa seekor kucing. Nah, ini kejadiannya bersama-sama teman-teman. Dan subjeknya sama, si Kevin dan si he. Ini subjeknya sama. Makanya artinya sambil. Nah, ini coba kita lihat teman-teman. Dia pakai tenses apa sih? Ini tensesnya was meeting, berarti apa? Past, continuous. Terus ini was bringing juga past continuous. Jadi sama-sama continuous teman-teman. Coba perhatikan nih rumusnya. Sama kan? Continuous bertemu dengan continuous. Nah, terus yang ini juga kita lihat nih teman-teman. Tensesnya apa sih? Sachi was eating dan she was studying. Berarti ini juga sama. Past continuous, ini juga past continuous. Terus yang atas, ini juga sama. Past continuous, ini juga past continuous. Nah, berarti ini semua tensesnya continuous bertemu dengan continuous teman-teman. Gampang kan? Karena ini bersamaan, jadi kita tidak perlu memikirkan mana sih kejadian yang pertama atau kedua. Iya ternyata gampang. Nah, bagus. Berarti teman-teman sudah paham kan? Karena teman-teman sudah paham tentang konsep dua kejadian atau K2K, berurutan, berpotongan, dan bersamaan. Berikutnya saya akan menjelaskan materi grammar yang lain pada video berikutnya.